Pusat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Pagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri pertama ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Hujan masih deras, bagai dimuntahkan dari langit. Langit kelam, pohon-pohon basah, jalanan basah, sebagian tergenang air hujan. Alam bagaikan sedang murka. Dan jika alam murka, manusia seolah-olah tak ada artinya. Wali Kadep mengendarai keretanya dengan hati-hati. Sekali waktu dia menarik tali kekang kudanya untuk menghindari genangan-genangan air hujan. Maisin duduk merapat di dalam kereta. Sebagian rambutnya basah terkena cipratan air hujan yang mengucur dari tenda kereta. Bapak Wali Kadep, coba berhenti sebentar. Ya, ada apa, Nyai? Hujan masih sangat deras. Iya, berhenti sebentar. Aku ingin lihat keadaan orang itu. Tapi, Nyai, hujan masih deras sekali. Coba cari pohon yang agak rindang. Kita bisa berteduh di bawahnya. Kalau begitu, baiklah. Ya, di depan itu ada pohon besar. Kita bisa istirahat sebentar di bawahnya. Hiya, hiya! Her! Her! Bagaimana keadaannya Bapak Wali Kadep? Masih hidup, Nyai. Napasnya masih ada. Coba kau cari daun-daun pala sultan atau daun pisang. Tutupi badannya dengan daun-daunan.
supaya tidak diguyur air hujan. Baik, Nyai. Wali Kadep segera melompat ke balik pohon-pohon di sekitar jalanan. Tangannya menggenggam parang. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi, membawa setumpuk daun-daun talas hutan. Ini, Nyai, saya pilihkan yang lebar-lebar. Iya, cukup Bapak Wali Kadep. Sekarang tutupilah badannya dengan daun-daunan itu. Iya, begitu. Apakah orang ini kira-kira masih bisa sembuh, Nyai? Ya, entahlah. Aku tidak berani memastikannya. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Ya. Kita sudah sampai di mana sekarang? Kita baru akan masuk desa Pongging, Nyai. Oh, kalau begitu Pasuruan 1 masih cukup jauh. Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan. Mudah-mudahan hujan segera berhenti. Maisin kembali naik ke atas kereta. Wali Kadep duduk di bagian depan, mengendalikan kuda. Hujan masih turun dengan derasnya ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju Pasuruan 1. Kereta meluncur dengan lambat di atas jalanan berbatu. Sekali waktu roda kereta terperosok di genangan air, Wali Kadep terpaksa turun untuk mendorong. Kadangkala Maisin ikut turun untuk membantu mengangkat roda. Setelah mereka melewati desa Pongging, hujan sama sekali sudah berhenti. Mendung masih tebal menggantung di atas langit. Jalanan menjadi sangat sunyi, bagaikan tidak pernah dilalui oleh manusia. Ada apa, Nyai? Mengapa berhenti? Ayo temani aku melihat keadaan orang itu, Bapak Wali Kadep. Mumpung hujan sudah berhenti, kita harus tahu keadaan orang itu. Kita harus memeriksanya di sepanjang perjalanan. Oh ya, coba kau nyalakan obor, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Wali Kadep menyalakan obor minyak jarak. Maisin sudah lebih dulu melangkah ke belakang kereta. Bapak Wali Kadep, Ya? coba tolong bantu aku membetulkan letak orang ini ya. Lihatlah, dia hampir saja merosot ke jalanan. Baik, Nyai. Baik. Kau dari sebelah sana ya? Iya begitu. Ayo Bapak Wali Kadep, pelan-pelan saja. Tarik ke sebelah sana. Dan itu tuh, tali pengikatnya harus kuat. Ya, ya. Jangan sampai dia merosot ke bawah ya. Ya, baik, Nyai. Iya, terus. Iya begitu. Dia masih pingsan, Nyai. Tubuhnya kaku seperti papan. Dia kedinginan. Perutnya keras sekali. Coba Bapak Wali Kadep, kemarikan obornya. Aku ingin melihat seperti apa wajahnya. Aku juga akan memeriksa detak jantungnya. Wali Kadep mendekatkan obornya ke wajah laki-laki yang terbaring di belakang kereta. Maisin membalikkan punggung laki-laki itu. Tiba-tiba Maisin terkejut. Dia mengamati lebih seksama wajah laki-laki yang masih dalam keadaan pingsan itu. Dia mengamati bibirnya yang tipis, alis matanya yang tebal, dan matanya yang setengah tertutup. Wajah Maisin berubah menjadi pucat. Jantungnya berdegup dengan kencang. Nyai, ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Tapi kukira kita tidak perlu membawa orang ini. Apa, Nyai? Bukankah Nyai ingin menolongnya? Kukira kita tidak akan bisa menolongnya. Lebih baik kita tinggalkan saja dia di jalan. Keadaannya sudah cukup parah. Ayo Bapak Wali Kadep, bantulah aku mengangkat orang ini. Kita letakkan saja di pinggir jalan. Ada apa sebenarnya, Nyai? Mengapa tiba-tiba Nyai berubah pikiran? Tadi Nyai ingin sekali menolong orang itu.
Bahkan kita sudah membawanya jauh sampai melewati desa Pongging. Tapi tiba-tiba saja sekarang Nyai ingin meninggalkannya di tepi jalan. Kalau begitu, mengapa kita harus susah payah membawanya? Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Bantulah aku melepaskan tali pengikatnya. Kemudian kita letakkan saja dia di pinggir jalan. Wali Kadep masih belum mengerti apa keinginan Meisin. Apa yang membuat Meisin tiba-tiba berubah pikiran? Tapi dia buru-buru membantu Meisin mengangkat orang itu, melepaskan tali pengikatnya, dan meletakkannya di pinggir jalan di bawah pohon. Saya masih belum mengerti, Nyai. Kasihan orang itu. Dia sebenarnya tidak sakit apa-apa. Mungkin dia hanyalah seorang pemalas. Dia malas bekerja, sehingga dia kelaparan. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Tak ada gunanya kita menolong orang seperti itu. Sudahlah, ayo kita teruskan perjalanan. Ketika Wali Kadep sudah duduk kembali di belakang kereta dan mengendalikan tali-tali kuda, dia masih belum mengerti apa sebenarnya yang membuat Meisin berubah pikiran. Sementara itu di dalam keretanya, Meisin duduk termenung. Hatinya masih berdebar-debar, jantungnya maswi berdegup dengan kencang, seolah-olah baru saja melihat perwujudan sosok hantu jalanan. Arya Dwi Pangga. Benarkah dia Arya Dwi Pangga? Aku masih dapat mengenali wajah itu. Wajah seorang laki-laki yang telah membuat hidupku terlunta-lunta. Aku tidak mungkin melupakan wajah itu. Hidungnya, bibirnya yang tipis, dan matanya yang agak cekung. Aku tidak bisa melupakannya. Tapi, benarkah dia Arya Dwi Pangga? Mengapa dia sampai menjadi seperti itu keadaannya? Apa yang telah dialaminya? Mengapa aku harus bertemu kembali dengan laki-laki itu? Tapi, mungkin ini sudah menjadi kehendak Sang Hyang Widi. Meisin terus melamun di dalam keretanya. Tiba-tiba dia teringat apa yang telah dipesankan oleh Bapak Wong gurunya sebelum beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Anakku Meisin, ilmu pengobatan bisa dipelajari oleh setiap orang. Tapi tidak setiap orang dapat menjadi seorang tabib. Tabib adalah panggilan hidup. Jika kau masih tidak mampu mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi, jika hatimu masih belum bersih, jika keinginanmu menolong orang belum murni, kau tidak akan pernah menjadi seorang tabib. Sekali lagi kukatakan kepadamu, tabib adalah panggilan hidup. Bapak Wali Kadep, Bapak Wali Kadep, tolong berhenti sebentar. Oh, ada apa, Nyai? Tolong berhenti sebentar, Pak. Mengapa Nyai ingin berhenti? Apakah ada yang ketinggalan? Entahlah, tapi kukira kita harus kembali lagi. Kembali lagi? Iya. Kembali lagi kemana, Nyai? Kita harus membawa orang itu. Oh, Nyai, sekarang Nyai sudah berubah pikiran lagi. Apa sebenarnya yang Nyai alami? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu sekarang, Bapak Wali Kadep. Ayo, kita kembali lagi. Kita bawa orang itu sampai ke desa Pasuruan 1. Wali Kadep geleng-geleng kepala. Dia benar-benar menjadi bingung melihat sikap dan tingkah laku Meisin. Tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar kembali keretanya. Hop, hop, hop. Hea, hea. Hea, hea.
Kereta kembali meluncur di atas jalanan berbatu. Wali Kadep masih nampak seperti orang kebingungan, tapi dia mengerjakan saja apa yang diinginkan Meisin. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat di mana mereka meletakkan laki-laki itu. Mereka kembali mengangkat laki-laki itu ke belakang kereta, mengikatnya dan menyelimutinya dengan daun-daun talas hutan. Setelah selesai, Wali Kadep kembali memutar arah keretanya dan mereka meneruskan perjalanan. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Tapi rasa-rasanya aku mengenalnya. Saya sampai menjadi seperti orang bingung, Nyai. Saya hampir tidak percaya ketika Nyai menyuruh saya meletakkan orang itu di tepi jalan. Ya, tidak biasanya Nyai bersikap seperti itu. Saya benar-benar hampir tidak percaya. Itulah manusia, Bapak Wali Kadep. Bagaimanapun juga, saya ini masih manusia biasa. Saya juga mempunyai perasaan. Saya dapat mengenang segala sesuatu yang pahit. Saya dapat gembira, tapi saya juga dapat bersedih hati. Saya dapat susah. Saya dapat merasakan hal-hal yang tidak enak, seperti yang dirasakan oleh orang lain. Maaf, Nyai. Ini hanya dugaan saya. Barangkali Nyai mempunyai hubungan khusus dengan orang itu. Sekali lagi, maaf, Nyai. Ini hanyalah dugaan saya. Tidak apa, Bapak Wali Kadep. Dugaanmu benar semata-mata. Saya memang pernah mempunyai hubungan dengan orang itu. Dan peristiwa itu sudah lama sekali. Ya, nasib manusia memang berubah setiap waktu. Tak ada yang abadi di dunia ini. Tak ada orang yang suci. Semuanya pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Tak ada sungai kehidupan yang bersih. Sekalipun sungai di atas gunung nampak jernih, tapi sebenarnya dia masih mengandung kotoran-kotoran. Mungkin itu berupa lumut, tanaman lain, ataupun jamur-jamur yang menempel di atas batu. Tak ada yang sempurna. Kadang-kadang aku malu sendiri. Selama ini aku selalu mengajarkan kepada orang-orang supaya menyampingkan persoalan-persoalan pribadi. Tapi ternyata pada saat mengalaminya sendiri, aku masih bisa tergoda. Tapi Nyai telah dapat mengalahkan godaan itu. Akhirnya Nyai sadar kembali, bukan? Untung aku teringat pesan-pesan Bapak Wong. Kalau saja tidak, malam ini aku telah melakukan pembunuhan keji terhadap seseorang. Ya, sudahlah, Nyai. Jangan dipikirkan terlalu mendalam. Benar, Bapak Wali Kadep. Dan sekarang aku sudah sadar kembali. Tadi aku hanya merasakan ada goncangan sedikit. Entahlah, sekalipun hanya sedikit, guncangan itu nyatanya telah membuatku hampir saja terjatuh. Terima kasih atas karuniamu. Wah, Nyai, kita sudah hampir memasuki desa Jongan. Coba berhenti sebentar, Bapak Wali Kadep. Berhenti lagi? Iya. Apakah Nyai akan berubah pikiran lagi? Tidak. Aku hanya ingin melihat keadaan orang itu. Wah, kalau Nyai berubah pikiran lagi, waduh, ya bagaimana? Ya. Ya, berhenti dulu ya. Meisin turun dari kereta diikuti Wali Kadep. Mereka kemudian melangkah menghampiri laki-laki yang masih terbaring di belakang kereta. Laki-laki yang diduga adalah Arya Dwi Pangga.
Meisin menyuruh Wali Kadep mendekatkan obor. Sementara itu dia mengamati dengan seksama keadaan laki-laki tersebut. Selanjutnya Meisin memeriksa laki-laki itu, melihat nadinya, membuka rongga mulutnya, dan memeriksa keadaan matanya. Keadaannya sangat lemah. Jantungnya juga lemah. Apakah dia mengidap penyakit tertentu, Nyai? Tubuhnya agak panas, tapi sepertinya dia tidak mengidap penyakit tertentu. Sepertinya dia hanya kurang istirahat, kurang tidur. Saya lihat perutnya juga agak kembung. Oh, di mana Nyai pernah mengenal orang ini? Aku belum bisa menceritakannya sekarang, Bapak Wali Kadep. Aku hanya bisa mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi. Aku sendiri tidak menduga bahwa aku akan bisa bertemu lagi dengan orang ini. Nampaknya dia sedang mengalami penderitaan, Nyai. Tubuhnya sangat kurus. Mungkin juga begitu. Baiklah, coba tolong kau perbaiki letaknya, Bapak Wali Kadep, supaya dia bisa berbaring lebih enak. Ikat erat-erat bagian pinggangnya. Baik, Nyai. Wali Kadep menggeser letak laki-laki itu, menariknya agak ke belakang. Kemudian dia mengikat erat-erat bagian pinggang. Setelah selesai, dia segera naik ke atas kereta. Dan tak lama kemudian, kereta pun kembali berangkat. Sekarang jangan berhenti-henti lagi, Bapak Wali Kadep. Kita harus segera tiba di Desa Pasuruan 1. Baik, Nyai. Hiya, 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 hiya. Kali ini kereta meluncur lebih cepat. Hujan sudah benar-benar reda. Air hujan menggenang di jalanan. Kereta meluncur di atas jalanan berbatu di daerah yang berbukit-bukit. Sebentar kemudian mereka sudah melewati batas Desa Pongging. Wali Kadep terus menggebrak kudanya. Menjelang tengah malam, kereta sudah meninggalkan Desa Jongan. Dan setelah melewati Gedung Dawa, mereka pun mulai memasuki daerah Pasuruan 1. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Meisin membaringkan laki-laki itu di ruangan belakang pondoknya. Sampai menjelang fajar menyingsing, laki-laki itu masih belum sadarkan diri. Meisin dengan dibantu Wali Kadep dan Rakai Pemintihan berusaha merawat sebaik-baiknya. Pagi harinya, ketika matahari sudah tersembul di ufuk timur dan bumi menjadi hangat, laki-laki itu pun nampak siuman kembali. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan. Dia sudah sadar kembali, Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Saya kira dalam beberapa hari dia akan sembuh. Bapak Rakai Pemintihan, Iya, coba tolong ambilkan secangkir air hangat, bubuhi sedikit dengan gula aren. Saya akan mencobanya memberi minum bareng beberapa teguk. Baik, Nyai. Di mana aku sekarang ini? Tuhan tidak perlu khawatir. Tuhan berada di rumah kami, di Desa Pasuruan 1. Jadi ada orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Tuhan akan segera sembuh. Tuhan hanya membutuhkan istirahat barang beberapa hari. Ini Nyai. Terima kasih Bapak Rakai Pemintihan. Tuhan,
Minumlah barang beberapa teguk. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolongan ini. Marilah Tuan. Marilah saya bantu minum. Tuan tidak perlu duduk. Berbaring sajalah. Saya yang akan menyuapi Tuan. Nyaman sekali rasanya. Kukira aku sudah tidak bisa merasakan lagi manisnya gula aren. Tapi biarlah saya minum sendiri. Syukurlah kalau Tuan dapat melakukannya sendiri. Silakan Tuan. Mana cangkirnya? Biar saya minum sendiri. Nyaman sekali. Rasanya aku baru bangkit dari kubur. Rasanya aku menjadi hidup kembali. Rupanya dia tidak bisa melihat. Kedua belah matanya buta. Tidak kusangka kalau memang benar orang ini adalah Arya Dwi Pangga. Apa yang telah dialaminya? Mengapa dia bisa hidup menderita seperti ini? Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil, semua ini pasti atas kehendaknya. Semula saya sudah mati. Saya hanya dapat mengingat bahwa saya berjalan terlampau jauh. Saya berjalan di dalam kegelapan. Tiba-tiba saya merasa pusing. Badan saya gemetaran. Hujan menimpa tubuh saya, membasuh tubuh saya, sehingga saya menggigil kedinginan. Saya berjalan terseok-seok. Saya menjerit, tapi tidak ada seorang pun mendengarnya. Dan akhirnya saya seperti terjerumus di dalam jurang yang gelap. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, maukah bapak-bapak keluar sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Tuan ini. Oh, silakan Nyai. Silakan Nyai. Nanti kalau Nyai membutuhkan apa-apa, panggil saja saya. Kami akan menunggu di luar. Apakah Nyai pemilik rumah ini? Bukan. Pondok ini adalah milik Bapak Uong. Bapak Uong adalah seorang tabib di desa Pasuruan 1 ini. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya adalah salah seorang murid beliau. Sayalah yang kemudian menggantikan beliau. Saya hanya menempati saja pondok tabib Uong ini. Saya sepertinya pernah mendengar suara seperti ini. Tapi di mana? Di mana aku pernah mendengarnya? Suara yang begitu lembut dan mempesona. Di mana aku pernah mendengarnya? Ada apa, Tuan? Apa yang sedang Tuan pikirkan? Tidak. Maaf. Siapakah orang-orang itu tadi? Mereka adalah Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan. Mereka juga tinggal di sekitar pondok ini. Mereka membangun pondok untuk keluarganya di sebelah timur pondok tabib Uong ini. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Nampaknya tempat ini cukup menyenangkan. Orang-orangnya ramah. Apalagi Nyai. Saya sangat berhutang budi kepada Nyai. Dengan apa saya harus membalasnya? Dengan sebuah cerita. Saya hanya ingin mendengar bagaimana Tuan bisa tergeletak di tepi jalan. Apa sebenarnya yang telah Tuan alami? Siapa Tuan ini? Dan dari mana Tuan berasal? Saya ini orang terkutuk, Nyai. Saya seorang pendosa besar.
Hampir separuh dari kehidupan saya penuh digelimangi noda-noda hitam. Saya sangat menyesal. Saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Saya berasal dari desa Kurawan. Apakah Tuan mempunyai hubungan dengan Empu Hanggareksa dari Kurawan? Dari mana Nyai tahu? Saya hanya menerka saja. Nama Empu Hanggareksa sangat terkenal sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Saya adalah anaknya. Nama saya Arya Dwi Pangga. Ya, cukup. Cukup. Tuan tidak perlu meneruskan cerita Tuan. Nyai, saya baru mulai bercerita. Tuan tidak perlu meneruskan cerita itu. Terima kasih. Sepertinya dia sudah mengenalku. Siapa wanita ini? Aneh sekali. Tadi dia ingin mendengar cerita tentang diriku. Tapi begitu kusebut Arya Dwi Pangga, tiba-tiba dia pergi. Sepertinya dia tidak mau mendengar cerita tentang Arya Dwi Pangga. Aku yakin dia mengenalku dengan baik. Meisin bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa laki-laki yang ditolongnya adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki yang pernah melakukan perbuatan terkutuk pada dirinya. Laki-laki yang telah mencorengkan aib dalam hidupnya. Meisin membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Pandangan matanya hinggap di atas langit-langit rumah. Kemudian menerobos keluar, menerawang di angkasa biru. Dan selanjutnya hinggap di atas bukit-bukit kenangan masa lalu. Ketika itu dia masih tinggal di desa Kurawan bersama keluarga Empu Hanggareksa. Tapi kemelut segera melanda keluarga itu, sehingga dia terpaksa diam-diam pergi. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia berjalan di tengah malam buta dalam cucuran air hujan yang deras. Dia terus berjalan, berusaha menjauhi kehidupan keluarga Empu Hanggareksa, khususnya kehidupan Arya Kamandanu. Sampai kemudian dia tak sadarkan diri lagi. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan. Nona Meisin. Saya lihat keadaan Nona sudah jauh lebih baik sekarang. Bagaimana perasaan Nona? Terima kasih Tuan Arya Dwi Pangga. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Nona pantas mendapatkan pertolongan. Terima kasih atas budi baik Tuan. Saya senang melakukan semua ini untuk Nona Meisin. Oh ya, saya mempunyai sebuah syair. Apakah Nona Meisin menyukai syair? Dulu saya pernah menyukai syair. Almarhum suami saya juga biasa menulis syair. Syair-syair tentang kependekaran. Saya akan membacakan sebuah syair untuk Nona. Di malam yang dingin ini, kau hadir kembali menghangatkan ranjangku. Mengapa kau sembunyikan wajahmu? Lihatlah, cahaya bulan purnama menyirami lembah. Segala duka nestapa pergilah sudah. Kau hadir dalam hidupku, mengusir mimpi-mimpi buruk. Kau berjalan menggandeng tanganku, sambil bercerita tentang mimpi-mimpi yang indah. Bagaimana pendapat Nona Meisin? Apakah Nona menyukai syairku tadi? Syair Tuan sangat indah. Saya tidak menduga bahwa Tuan Dwi Pangga dapat membuat syair seindah itu. Pagi ini sangat cerah, Nona. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar di luar?
saya akan menunjukkan kepada Nona sebuah panorama alam yang indah, sangat indah. Di manakah tempat itu, Tuan? Jauhkah dari sini? Tidak terlalu jauh. Mari, saya antarkan. Tapi tunggu sebentar. Saya membawa ramuan obat-obatan untuk menguatkan tubuh Nona Meisin. Saya mengharap Nona Meisin segera sembuh seperti sedia kala. Silahkan Nona meminumnya. Silahkan Nona. Dengan minum ramuan obat-obatan ini, saya yakin tubuh Nona Meisin akan segera kuat kembali. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Meisin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya. Mereka berjalan meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, sahabat Dwi Pangga. Tiba-tiba Meisin merasakan kepalanya menjadi berat, tubuhnya limbung. Tuan, apa yang telah Tuan berikan kepada saya? Kepala saya berat sekali. Aduh, Tuan, saya tidak kuat lagi. Maka demikianlah, Meisin telah terjebak, terperangkap di dalam permainan curang Arya Dwi Pangga. Semua itu gara-gara ramuan obat-obatan. Rupanya Arya Dwi Pangga telah membubuhkan racun rangsang di dalam ramuan itu. Meisin akhirnya terjatuh, dan aib tercoreng di dalam hidupnya. Meisin mengenang masa lalunya. Masa lalu yang pahit, yang gelap, yang getir. Masa lalu yang pernah dialaminya bersama laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga, yang ini sedang terbaring di ruangan belakang pondoknya. Ketika itu Meisin berada di rumah Pamungsu, di desa Manguntur. Pamungsu adalah sahabat dekat Arya Dwi Pangga. Pagi itu juga sangat cerah. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga masuk ke dalam ruangan biliknya sambil membawa secangkir ramuan obat-obatan. Minumlah ramuan obat-obatan ini, Nona Meisin, supaya tubuh Nona kembali menjadi kuat seperti sedia kala. Ayo Nona, silakan minum. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Nah, sekarang marilah kita nikmati pagi yang cerah ini dengan berjalan-jalan. Saya akan menunjukkan suatu tempat di mana kita dapat melihat panorama alam yang sangat indah. Mari Nona, mari ikut saya. Meisin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya. Mereka meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, berjalan menuju tebing yang sangat tinggi. Tiba-tiba Meisin merasakan kepalanya menjadi berat. Pandangan matanya kabur. Apa yang telah Tuan berikan kepada saya? Ramuan obat-obatan Nona, supaya tubuh Nona cepat menjadi kuat. Kepala saya menjadi sangat berat. Mata saya berkunang-kunang. Tuan Dwi Pangga, apa yang telah lakukan terhadap diri saya? Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak kuat. Dan disitulah mulai terjadinya malapetaka. Malapetaka yang hampir menamatkan riwayat Meisin. Arya Dwi
Dwi Pangga memang licik. Dia telah membubuhkan racun perangsang di dalam ramuan obat-obatan. Meisin segera terlena, dan Arya Dwi Pangga berhasil merenggut kesuciannya. Meisin ternoda, noda yang terus melekat di sepanjang perjalanan hidupnya. Noda yang akhirnya membuahkan kehadiran seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Ayu Wandira. Siapa? Saya, Nyai, Wali Kadep. Masuklah Bapak Wali Kadep. Pintunya tidak dikunci. Ada apa Bapak Wali Kadep? Orang itu, Nyai. Orang itu pingsan kembali. Dia tidak akan apa-apa Bapak Wali Kadep. Dia akan segera sembuh. Dia hanya membutuhkan istirahat untuk memulihkan keadaan tubuhnya yang lemah. Biarkan saja dia pingsan. Nanti dia akan sadar kembali. Dan kalau dia sudah sadar, tolong berikan dia beberapa suap makanan yang empuk. Apakah Nyai tidak ingin menengoknya? Tidak. Kepalaku agak pusing. Oh, mungkin Nyai terlalu lelah. Kalau begitu, baiklah. Sebaiknya Nyai istirahat saja. Biarlah orang itu, aku dan Kakang Pamintihan yang akan merawatnya. Sebaiknya istirahat sajalah, Nyai. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas pengertianmu. Sesuatu pada diri Nyai Paricara. Aku melihat sesuatu yang aneh. Ya, dia pasti mempunyai ganjalan dengan Tuan Dwi Pangga. Akhir-akhir ini kulihat dia sering kali banyak termenung. Dan tiba-tiba dia sama sekali tidak mau melihat Tuan Dwi Pangga. Mungkin mereka sudah pernah saling mengenal sebelumnya. Ya, itu sudah pasti, Kakang. Nyai pernah mengatakannya kepadaku. Wah, kalau hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, pekerjaan kita bisa terlantar. Nyai lebih banyak termenung. Tiba-tiba saja dia seperti kehilangan semangat kerja. Mungkin orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu pernah berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Ya, tapi Kakang, apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki buta? Kau belum tahu rupanya Wali Kadep. Tuan Dwi Pangga itu buta belum lama. Oh ya. Dia dulu adalah seorang pendekar. Walaupun tidak secara terperinci dan jelas, dia itu telah menceritakan riwayat hidupnya kepadaku. Dia adalah seorang pendekar pilih tanding yang dulu terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah? Iya, betul. Wah, kalau begitu dia pernah membunuh banyak orang. Iya, itulah sebabnya dia terkena kutukan para dewata. Matanya seketika menjadi buta dan hilang lenyap segala kejayaannya di masa lalu. Akhirnya dia hanya menjadi seorang laki-laki bertubuh krempeng, berwajah pucat pasi, berpakaian compang-camping, dan dia tidak mampu mencari sesuap makanan, walaupun hanya untuk mengisi perutnya sendiri. Sungguh-sungguh mengenaskan nasibnya. Tapi kukira dia sudah banyak sekali berubah. Ya. Dia bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalamannya. Sudahlah, Wali Kadep. Yang penting sekarang ini kita harus dapat membujuk Nyai agar dia mempunyai semangat kerja seperti semula. Oh ya, di mana Nyai? Aku tidak melihatnya di kamarnya. Dia ada di sana, di makam Bapak Wong. Sejak tadi dia duduk di sana sendirian.
Semenjak kehadiran Arya Dwi Pangga, pikirannya seringkali menjadi kacau balau. Hatinya tidak tenang, jiwanya gelisah. Biasanya dia dapat mengatasi dengan mudah setiap kekalutan yang datang. Tapi entahlah, mengapa sekarang menjadi lain. Dia sama sekali tidak berdaya menghadapi kehadiran Arya Dwi Pangga. Setiap kali melihat wajah laki-laki itu, hatinya panas terbakar. Itulah sebabnya dia selalu berusaha menghindari Arya Dwi Pangga. Bapak Wang, aku tidak tahu mengapa tiba-tiba hatiku menjadi sangat rapuh. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba jiwaku menjadi sangat lemah. Mengapa aku tidak mampu lagi berdiri tegar seperti sedia kala? Aku benci sekali pada kelemahanku ini. Seharusnya aku tidak boleh berpikir tentang kehadiran laki-laki itu. Mengapa aku harus kalang kabut menghadapi Arya Dwi Pangga? Sang Yang Widi, jangan tinggalkan hamba-Mu sendirian. Jangan tinggalkan diriku, dan jangan biarkan aku terjerumus di jurang kehinaan. Anakku Meisin. Anakku Meisin. Meisin terkejut. Suara itu terdengar jelas sekali, mengiang-ngiang di telinganya. Suara Tabib Wong, suara Bapak Wong yang memanggil-manggil namanya. Anakku Meisin, setiap orang mempunyai kelemahannya masing-masing. Itu pun merupakan kodrat manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti mempunyai cacat, celah. Anakku Meisin, jika hatimu sedang gelisah, jika pikiranmu sedang kalut, jika jiwamu sedang resah, diamlah barang beberapa saat lamanya. Kau harus dapat menghadapi semuanya dengan tenang. Jangan memutuskan sesuatu sebelum pikiranmu kembali terang. Anakku Meisin, seperti sudah seringkali kukatakan kepadamu, mempelajari ilmu pengobatan bukanlah barang yang mudah. Tapi untuk menjadi tabib jauh lebih sukar. Jika kau sudah dapat mencintai sesama hidupmu, seperti halnya kau mencintai dirimu sendiri, barulah kau memiliki dasar-dasar yang kokoh untuk menjadi seorang tabib. Renungkanlah hal ini baik-baik. Jangan sampai kau kecewa di tengah jalan. Bapak Wang, terima kasih Bapak Wang. Setiap kali aku menghadapi kegelapan, kau selalu datang dengan membawa obor penerangan. Terima kasih Bapak Wang. Aku merasa malu sekali. Seharusnya aku dapat melupakan kepentingan pribadiku. Mengapa aku harus menjadi kalang kabut karena kehadiran Arya Dwi Pangga? Arya Dwi Pangga bukanlah siapa-siapa. Dia sama dengan yang lain. Dia adalah orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pengobatan. Baiklah Bapak Wang, terima kasih atas nasihatmu. Nyai, ini sudah malam Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Raka Pemintihan. Iya, kami sudah cukup lama duduk di sini menunggu Nyai. Maafkan aku telah merepotkan kalian. Tuan Dwi Pangga sudah siuman kembali Nyai. Sekarang dia tidur nyenyak. Kakang Pamintihan baru saja menyuapinya dengan bubur manis. Bagus sekali, syukurlah. Aku ikut gembira mendengar berita ini. Ayolah, aku ingin melihat seperti apa keadaan Tuan Dwi Pangga sekarang ini. Mari, Nyai, mari.
Tuan, silakan minum, mumpung masih hangat. Terima kasih, Nyai. Nampaknya Tuan sudah lebih baik sekarang. Iya, saya sudah tidak terlalu lemas lagi. Semua ini berkat pertolongan Nyai. Bukankah hal ini sudah biasa, Tuan? Orang hidup memang seharusnya tolong-menolong. Iya, tapi bagaimanapun juga saya merasa berhutang budi kepada Nyai. Nyai telah merawat saya dengan sebaik-baiknya. Nyai telah menyuapi saya. Nyai telah memberi minum saya. Bahkan Nyai telah memandikan tubuh saya yang kotor ini, kemudian menggantikan dengan pakaian yang lebih bersih. Saya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Nyai. Sudahlah, Tuan. Lupakan saja soal itu. Ini memang sudah kewajiban saya. Saya adalah seorang tabib. Saya sudah biasa mengerjakan hal-hal seperti ini. Bagi saya, hal-hal seperti ini tidak asing lagi. Lupakan saja, Tuan. Saya harap Tuan akan segera sembuh kembali seperti sedia kala. Maaf, Nyai. Ada apa, Tuan? Sepertinya Tuan ingin menanyakan sesuatu. Maaf, Nyai. Sepertinya saya pernah kenal suara Nyai. Maaf, apakah Nyai seorang wanita pribumi? Apakah bedanya saya wanita pribumi ataukah bukan pribumi? Bukankah manusia dilahirkan sama? Bukan soal itu, Nyai. Nyai tinggal di rumah bekas kediaman Bapak Wong. Bapak Wong pasti bukanlah seorang warga pribumi. Apakah hubungan Nyai dengan Bapak Wong sebenarnya? Apakah Nyai putri Bapak Wong? Kalau demikian Nyai bukanlah wanita pribumi. Nyai pastilah seorang wanita keturunan asing. Benarkah demikian? Benarkah dugaan saya ini? Saya hanyalah anak angkat Bapak Wong. Nama saya Nyai Paricara. Maaf, apakah Nyai Paricara adalah nama Nyai yang sesungguhnya? Apa maksud Tuan? Sayang sekali. Sekarang saya tidak diberi kemampuan untuk melihat, walaupun hanya sepotong sinar. Kalau saya dapat melihat, tentu saya akan dapat memastikan siapa Nyai sesungguhnya. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Nyai. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya teringat pada seorang wanita keturunan asing. Saya mempunyai dosa yang sangat besar terhadap wanita itu. Saya masih dapat mengenal suaranya dengan baik. Wanita itu bernama Maisin. Sepertinya Tuan Dwi Pangga sangat terkesan dengan wanita itu. Benar, Nyai. Dia seorang wanita cantik. Dia seorang wanita keturunan asing yang lembut dan hatinya sangat mulia. Tapi saya telah berdosa besar kepadanya. Saya telah berlaku tidak senonoh. Saya menyesal sekali. Kalau saja sekarang ini saya bertemu dengannya, ingin rasanya saya mencium kakinya. Saya benar-benar seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Seorang lelaki yang berbudi rendah. Apakah penyesalan Tuan Dwi Pangga tulus sampai ke dalam hati? Sungguhnya, saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu seperti apa nasibnya wanita itu sekarang. Tapi saya benar-benar menyesal. Saya ingin menebus dosa-dosa saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang berada. Mungkin saja dia sudah kembali pulang ke negeri leluhurnya. Iya, mungkin saja begitu. Tapi mungkin saja sekarang wanita itu sudah hidup bahagia bersama keluarganya. Mudah-mudahan saja.
Mudah-mudahan saja dia hidup bahagia. Sedangkan saya telah menerima upah dari pekerjaan saya di masa lalu. Sekarang mata saya menjadi buta. Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai seorang laki-laki. Saya telah menjadi seonggok sampah. Saya telah menjadi seekor anjing jalanan. Saya adalah laki-laki yang tidak berharga lagi. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Tak ada gunanya Tuan menyesali segala sesuatu yang telah terjadi. Sebaiknya Tuan istirahat. Kalau hati Tuan sudah tenang kembali, saya ingin berbicara dengan Tuan. Terima kasih, Nyai. Dan maafkanlah saya kalau saya telah mengganggu Nyai. Seperti dapat mengenali suara Maisin, tapi Maisin tetap mengaku sebagai Nyai Paricara. Arya Dwi Pangga sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia merasa mempunyai dosa besar kepada Maisin. Hari berikutnya Arya Dwi Pangga mengajak Wali Kadep bercakap-cakap di ruangan serambi pondok. Hampir seharian ini saya tidak mendengar suara Nyai. Ya, Nyai pergi bersama Kakang Rake Pamintian ke desa Pajarakan. Ada seorang warga desa menderita sakit dan Nyai diundang untuk mengobati penyakitnya. Mengagumkan sekali. Saya benar-benar kagum semangat kerja Nyai Paricara. Saya terpesona oleh pancaran pribadinya. Sekalipun saya tidak dapat melihat, tapi saya dapat mendengar suaranya yang lembut dan bijaksana. Ya, kami semua menaruh hormat kepada Nyai. Dia memang pantas untuk dijadikan teladan. Dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan dia selalu bekerja dengan hati yang gembira. Saya kira dia juga seorang tabib yang rendah hati. Ya, Nyai Paricara memang tidak senang menyombongkan dirinya, sekalipun dia mempunyai kemampuan yang langka. Apakah hari ini Nyai juga akan pulang larut malam? Ya, tidak tentu, Tuan Dwi Pangga. Tapi seringkali Nyai tidak langsung pulang ke Pasuruan 1. Kalau kebetulan ada warga desa lain mengajak singgah. Ya, Nyai orangnya terlalu berperasaan. Dia selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang. Ya, kadangkala saya sendiri merasa was-was. Pernah Nyai dalam keadaan sakit, masih tetap berangkat untuk memenuhi panggilan tugasnya sebagai seorang tabib. Saya dan Kakang Rake Pamintian sudah membujuknya agar jangan berangkat. Tapi Nyai sangat mencintai pekerjaannya. Akhirnya dia berangkat juga. Apakah Bapak Wali Kadep sudah lama mengikuti Nyai? Ya, sudah cukup lama juga. Sejak Bapak Wong meninggal. Nyai pernah menyebut-nyebut Bapak Wong. Sepertinya Nyai sangat mengagumi almarhum Bapak Wong. Ya, Bapak Wong adalah gurunya. Tentu saja Nyai sangat mengaguminya. Nyai banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong. Oh ya, Tuan Dwi Pangga, bagaimana keadaan Tuan sekarang? Rasa-rasanya saya sudah sembuh sekarang. Badan saya sudah kembali kuat seperti sedia kala. Oh, syukurlah. Kami semua gembira karena Tuan Dwi Pangga segera sembuh. Oh, saya mendengar kereta Nyai. Mungkin mereka sudah pulang. Memang benar. Tak lama kemudian dari tikungan jalan muncul kereta yang ditarik 2 ekor kuda. Kereta yang ditumpangi Maisin itu terus melaju memasuki halaman pondok Tabib Wong.
Tuan Dwi Pangga sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih, Nyai. Semua ini berkat pertolongan Nyai, juga pertolongan dari Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas pertolongan ini. Kami hanyalah perantara saja, Tuan Dwi Pangga. Sesungguhnya Sang Hyang Widi yang telah menolong Tuan. Benar, Tuan Dwi Pangga. Itulah keyakinan kami. Itulah yang pernah diajarkan Bapak Wong kepada kami. Penyakit datang bukan dari manusia. Demikian pula, kesembuhan datang bukan dari manusia. Karena itu, menurut almarhum Bapak Wong, sikap yang paling bijaksana adalah pasrah. Jika kita sedang ditimpa kemalangan, jika kita sedang menderita rasa sakit, kita janganlah menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa dengan memberikan rasa sakit kepada kita. Anggap saja semua itu hanyalah ujian semata-mata. Jika kita kuat, kita akan menang. Demikian pula jika sembuh dari rasa sakit, kita harus senantiasa sadar. Kita harus senantiasa eling bahwa kesembuhan itu datang dari Pak. Saya baru menyadari sekarang, Nyai. Ternyata manusia hanyalah setitik noda hitam. Manusia hanyalah makhluk yang tidak mempunyai kesempurnaan. Ada suatu kekuatan lain yang tak terbatas, yang menggerakkan seluruh isi alam ini berikut nasib manusia. Benar, Tuan Dwi Pangga. Dan kita harus patuh dan tunduk pada kekuatan itu. Jika kita berusaha memberontak, menentang ataupun membangkang, kita akan sakit sendiri. Iya, saya merasa bahagia sekali malam ini. Saya bukan hanya ditolong, diberi tempat berteduh, diberi minuman dan makanan, tapi saya juga memperoleh pengertian-pengertian baru tentang kehidupan. Selama ini jiwa saya gersang. Saya terlalu percaya pada kekuatan manusia. Saya terlalu yakin pada kekuatan yang bersifat lahiriah semata-mata. Dan ternyata kekuatan itu sebenarnya hanyalah khayalan belaka. Iya, terima kasih, Nyai. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Nyai. Nah, Tuan Dwi Pangga, Tuan sudah sembuh kembali. Tuan dapat meninggalkan pondok kami kapan saja. Tapi hendaknya Tuan berhati-hati. Setelah meninggalkan pondok kami, hendaknya Tuan memperhatikan kesehatan Tuan. Ada apa, Tuan Dwi Pangga? Apakah ada kata-kata saya yang salah? Apakah saya memang harus pergi dari sini? Tuan sudah sembuh kembali. Bukankah Tuan tidak ingin selamanya tinggal di Pasuruan 1? Tuan bisa pergi kemana sesuka hati Tuan. Apakah Nyai mengusir saya? Tuan jangan salah paham. Kami tidak pernah mengusir Tuan. Benar, Tuan Dwi Pangga. Kami justru menghargai Tuan. Maksud Nyai, Tuan bebas sekarang. Tuan sudah sembuh dan Tuan bebas untuk pergi kemana saja. Mungkin Tuan mempunyai keluarga dan Tuan ingin kembali kepada keluarga Tuan. Atau mungkin Tuan ingin pergi ke suatu tempat. Pokoknya Tuan bebas pergi kemana saja. Benar, Tuan Dwi Pangga. Nyai tidak bermaksud mengusir Tuan. Tuan jangan salah paham, jangan salah tangkap. Nyai hanya ingin memberi kebebasan kepada Tuan. Kami semua tidak tahu apa keinginan Tuan, bukan? Tuan Dwi Pangga, ada apa dengan diri Tuan? Mengapa Tuan menangis seperti seorang anak kecil? Baiklah, maafkanlah kalau ada kata-kata saya
telah menyinggung perasaan Tuan. Maafkanlah saya, Tuan. Iya, saya ini memang tidak pantas lagi tinggal di suatu tempat, apalagi di pondok Nyai, di desa Pasuruan satu ini. Semua orang menghargai tempat ini sebagai tempat bermukimnya seorang tabib yang ternama. Baiklah, kalau kehadiran saya tidak diharapkan di sini, saya akan pergi. Saya memang hanya seonggok sampah. Saya seekor anjing jalanan yang sedang terluka parah. Saya pantas dilecehkan orang. Saya pantas direndahkan dan dihina orang. Baiklah, kalau memang Nyai tidak menginginkan saya tetap tinggal di sini, saya akan segera pergi. Saya mohon pamit, Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, saya minta pamit. Maafkanlah kalau selama ini saya telah mengganggu kalian. Tunggu, Tuan Dipangga. Tuan jangan berkata-kata seperti itu. Tak ada di antara kami yang mengatakan bahwa kami keberatan Tuan tinggal di pondok kami. Siapa yang telah mengatakannya? Saya? Bapak Wali Kadep? Atau Bapak Pamintihan? Tak ada siapapun yang berkata begitu. Tuan jangan terlalu berperasaan. Dan kami tidak pernah mengusir Tuan Dwi Pangga. Kami sudah jauh-jauh membawa Tuan ke desa Pasuruan 1. Dan itu kami lakukan sesuai dengan panggilan hidup kami. Kami memang biasa melakukannya. Tidak hanya kepada Tuan, tapi juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuan kemudian kami rawat sampai sembuh. Dan sekarang, apakah tidak wajar kalau kemudian kami memberikan kebebasan kepada Tuan? Kami tidak mungkin menahan Tuan untuk selama-lamanya di tempat ini. Benar seperti apa yang dikatakan Bapak Wali Kadep. Tuan mungkin mempunyai keluarga atau sanak famili. Atau barangkali Tuan ingin pergi ke suatu tempat yang entahlah, kami sendiri tidak tahu. Tuan bebas. Tuan bebas pergi kemana saja. Tuan tidak harus tinggal di sini karena Tuan sudah benar-benar sembuh. Apakah ini salah? Apa salahnya, Tuan? Tapi Nyai, kemana saya akan pergi? Apa yang dapat saya lakukan di luar sana? Sekarang ini saya sudah compang-camping. Saya sudah menjadi seorang gembel. Bukan hanya gembel. Saya lebih hina dari seorang gembel. Saya harus berjalan dengan menggunakan sepotong tongkat. Saya tidak dapat melihat lagi dunia ini. Saya harus berjalan dengan meraba-raba. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang manusia buta seperti saya sekarang ini? Belum lama saya tergeletak di pinggir jalan. Saya kelaparan. Saya sakit. Dan saya kelaparan. Saya tidak mampu lagi mencari sesuap makanan untuk diri saya sendiri. Itulah sebabnya saya tergeletak di pinggir jalanan. Dulu memang saya seorang pendekar tangguh. Saya berani menantang dunia ini dengan kekuatan dan ilmu yang saya miliki. Tapi sekarang saya sudah runtuh. Runtuh bagaikan bangunan candi yang diguncang oleh gempa kehidupan. Saya benar-benar sudah hancur, Nyai. Saya tidak akan mampu lagi hidup di tengah-tengah masyarakat bebas. Saya tidak akan berani bersaing dengan orang-orang lain. Saya pasti akan mati kelaparan. Dan saya takut mati kelaparan. Karena itu, Nyai, izinkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya masih mempunyai tenaga sedikit-sedikit. Saya dapat melakukan sesuatu untuk membantu pekerjaan Nyai. Biarlah saya tetap tinggal di sini dan menjadi pelayanmu. Suruhlah saya.
perintahlah saya untuk melakukan apa saja yang sekiranya masih dapat saya lakukan. Saya rela, Nyai. Saya rela melakukan ini semua. Saya rela menjadi pelayan di pondok ini. Saya masih bisa mencuci perabotan dapur. Saya masih bisa mencuci pakaian atau apa saja. Tapi Nyai, biarkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya tidak berani hidup di luar sana. Saya tahu hidup di luar sana kejam dan buas. Saya benar-benar bisa mati kelaparan, Nyai. Tuan Dwi Pangga, saya benar-benar tidak menduga bahwa keadaan Tuan separah ini. Iya, Nyai. Beginilah keadaan saya sekarang. Sungguh jauh berbeda dengan keadaan saya beberapa tahun yang lalu. Berbeda seperti bumi dan langit. Sekarang ini saya benar-benar sudah hancur berkeping-keping. Saya menjadi manusia yang tidak ada harganya. Saya tidak laku dijual 10 kepeng pun di pasar. Karena itu, Nyai, izinkanlah saya untuk tetap tinggal bersama Nyai di pondok ini. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya dapat berpakaian ala kadarnya. Tapi saya tidak ingin kelaparan. Sekalipun saya sudah seperti anjing jalanan, tapi saya tidak ingin mati seperti anjing. Saya mohon, Nyai. Saya mohon Nyai menaruh rasa iba kepada nasib saya. Kalau begitu, baiklah Tuan Dwi Pangga. Tuan boleh tetap tinggal di pondok kami. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih atas kemurahan hati Nyai. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi yang akan membalas budi baik Nyai. Bapak Wali Kadep? Ya, Nyai. Bapak Wali Kadep dan juga Bapak Raki Pemintihan sudah mendengarnya sendiri. Tuan Dwi Pangga tidak akan pergi meninggalkan desa Pasuruan 1. Dia bermaksud tinggal bersama kita di pondok ini. Karena itu, kita harus menerimanya dengan baik. Dan Tuan Dwi Pangga tidak usah berkecil hati. Tuan tidak perlu berputus asa. Tuan dapat terus tinggal di pondok kami. Tuan dapat bekerja apa saja untuk membantu kami. Demikianlah, Arya Dwi Pangga akhirnya tinggal bersama Maisin di pondok Tabib Wong. Arya Dwi Pangga bekerja apa saja. Kadangkala dia mengisi tempayan-tempayan air, kadangkala dia membelah kayu bakar di belakang pondok, dan pada saat lain dia menyapu halaman. Arya Dwi Pangga, laki-laki itu benar-benar sudah hancur sekarang. Dia hancur karena perbuatannya di masa lalu. Dia hancur karena terlalu mengagung-agungkan kekuatannya. Dan sekarang tak ada lagi yang tinggal kecuali merenungi perjalanan nasibnya sendiri. Sang Hyang Widi, rupanya kau telah memberikan hukuman yang setimpal untuk laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga. Dia adalah anak angkat Bapak Wong. Bukan itu maksud saya. Saya ingin tahu asal-usulnya. Apakah Nyai Paricara adalah seorang wanita pribumi? Maaf, Bapak Wali Kadep. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang seorang wanita yang berbudi pekerti demikian luhur. Selama ini saya hanya dapat mendengar suaranya yang lembut, anggun, dan penuh welas asih. Saya ingin tahu sejarahnya. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Wali Kadep keberatan, ya sudah, tidak apa-apa. Untuk apa Tuan Dwi Pangga ingin tahu soal itu? Ya,
Hanya sekedar ingin tahu saja. Saya tidak mempunyai maksud-maksud yang lain. Ya, sebenarnya ini merupakan rahasia, Tuan. Tapi karena Tuan sudah tinggal bersama kami dan sudah kami anggap keluarga sendiri, baiklah, saya akan ceritakan perihal Nyai Paricara. Tersentak. Dia merasa sangat lega dan gembira karena Wali Kadep bersedia menceritakan perihal Nyai Paricara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan